Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat gini hari. Kembali lagi dengan saya Hafiz. Setelah sekian lama vakum review, nah kini kita kembali lagi nih. Oke sob, ada beberapa request dari sobat-sobat badminton tentang bagaimana sih menentukan tension yang cocok buat kita dalam bermain badminton nih. Karena masih banyak sobat-sobat badminton yang masih belum mengerti atau belum paham tentang tension atau tegangan pada raket badminton. Nah, kali ini kita akan membahas seberapa penting tension pada raket badminton dan bagaimana cara mengetahui berapa tension atau tegangan senar atau string yang cocok buat kita. Tegangan pada senar badminton sangatlah penting ya sob, karena akan mempengaruhi permainan kita di lapangan. Tegangan pada senar badminton bisa dipengaruhi juga oleh jenis raket dan jenis senar dan tenaga. Yang pertama kita coba bahas faktor yang mempengaruhinya dulu nih. Ini berdasarkan pengalaman saya ya sob ya, dalam menyenar raket nih. Jadi faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah raket itu sendiri. Ada jenis raket yang apabila disenar, framenya akan mengikuti tegangan alias framenya akan mengecil dengan perubahan ukuran yang cukup drastis nih. Nah kemudian ada juga jenis raket apabila disenar, framenya bertahan dengan ukuran sebelum disenar atau hanya mengecil sedikit. Jenis raket yang seperti ini kalau kita tarik misalnya 26 lbs, hasilnya bisa 26,5 ataupun 27 lbs. Nah yang kedua, senar. Untuk senar juga berpengaruh nih sob. Kita ambil patokan pada senar yang berukuran 0,66 mm ya. Kalau sobat sekalian biasanya menggunakan senar yang berukuran 0,66 mm dengan tension 27 lbs, maka jangan coba-coba menggunakan senar yang berukuran 0,61 mm atau lebih tipis dari 0,66 mm pada tension 27 lbs. Alhasil sobat bakal merasakan memukul menggunakan papan. Jadi harus diturunin lagi tensionnya. Misalnya nih, dulu saya menggunakan senar Nanoji 98 ukuran 0,66 mm dengan tension 28 lbs. Sekarang saya menggunakan senar Kizuna D61 ukuran 0,61 mm dengan tension 26. Nah, hasilnya sama kencengnya. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah tenaga. Apabila sobat sekalian memiliki tenaga atau power yang kurang, maka disarankan untuk menggunakan tension yang rendah. Dan sebaliknya nih, apabila power sobat kenceng, maka disarankan untuk tension yang lebih tinggi. Selanjutnya, apabila sobat sekalian sudah memahami faktor-faktor tadi, kemudian sudah memilih raket dan senar apa dan tension berapa, maka kita lanjut pada seberapa cocok atau pas tension tersebut pada permainan dan tenaga sobat sekalian. Hal-hal yang harus dipersiapkan nih buat sobat nih. Yang pertama, persiapkan raket yang sudah disenar tadi dan beberapa buah kok. Nah, kemudian posisikan diri sobat sekalian pada tengah-tengah area servis atau di dalam lingkaran yang berwarna kuning ini. Kemudian lakukan pukulan seperti servis single long ke arah sejajar lapangan dengan tenaga 75% dari tenaga sobat nih. Kemudian kita lihat jatuhnya kok berada di posisi mana. Nah, apabila jatuh pada kotak merah ini, maka tension sobat sekalian terlalu kenceng. Kemudian apabila jatuh pada kotak merah ini, maka tension sobat sekalian terlalu kendor.
Nah, ini dia nih, apabila kok jatuh pada kotak merah ini, maka tension sobat sudah pas nih. Kemudian coba berulang kali, minimal 5 kali deh untuk memastikan akurasinya. Oke sob, kesimpulannya semakin kenceng tension bukan berarti lebih baik ya, tetapi tergantung lagi pada tenaga yang kita miliki. Dan pilihlah raket dan senar yang cocok dengan tipikal permainan kita. Sekian dari saya, mohon izin para suhu-suhu badminton apabila ada yang salah, ini hanya berbagi pengalaman. Untuk sobat-sobat badminton, apabila ada pertanyaan ataupun ingin request seputaran dunia perbulu tangkisan, silakan coret-coret di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Tunggu video-video dari channel Tuah Kencana Badminton berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.